Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Masika berada di Makom Buyut Suro Nenggolo, Pabedulan. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sejarah Sura Nenggala atau Suro Nenggolo tidak terlepas kaitannya dengan sejarah Bedulan. Diceritakan pada tahun 1556 Masehi, yang saat itu tanah Bedulan masih merupakan hutan rimba yang tak berpenghuni, dan di bawah kekuasaan Kerajaan Cirebon, yang saat itu Kerajaan Cirebon diperintah oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan pada saat itu Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, sehingga Cirebon membina hubungan diplomatik dengan Kerajaan Demak yang saat itu merupakan kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa. Adanya keterkaitan sejarah antara Babad Bedulan dengan Astana Gunung Jati sehubungan dengan direbutnya wilayah Jakarta atau saat itu yang bernama Sunda Kelapa oleh Portugis pada tahun 1561 Masehi. Kerajaan Demak yang saat itu diperintah oleh Raden Patah sangat khawatir dengan Portugis, sehingga Kerajaan Demak memerintahkan seorang panglimanya yang bernama Fatahillah dengan sekitar 30.000 tentaranya untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, yang saat itu diubah namanya oleh Portugis menjadi Republik Batav atau yang lebih dikenal dengan nama Batavia. Sehubungan hal tersebut, maka kesempatan tidak dilewatkan oleh pihak Cirebon untuk membantu pihak Demak yang ingin menyerang Sunda Kelapa. Karena Cirebon pun merasa terancam dengan adanya Portugis di Sunda Kelapa saat itu, sehingga pada tahun 1562 Masehi, pihak Kerajaan Cirebon mengutus seorang panglima wanita yang bernama Nyi Mas Baduran untuk menyiapkan sebuah tempat yang akan digunakan sebagai persinggahan sementara pasukan Demak yang akan menyerang Batavia. Dengan diutusnya Nyi Mas Baduran untuk menyiapkan tempat persinggahan tersebut, dan dengan seizin dari Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang bahwa Nyi Mas Baduran dipersilahkan menebang hutan yang tak bertuan yang terletak di sebelah utara Pelabuhan Muara Jati atau yang sekarang wilayah Calangcang. Sebelum berangkat, Nyi Mas Baduran dibekali jimat oleh Mbah Kuwu Cirebon berupa selendang yang bernama selendang cinde berwarna kuning keemasan, yang menurut Mbah Kuwu sangkan selendang itu akan sangat berguna bagi Nyi Mas Baduran dalam melaksanakan tugasnya untuk membuka lahan hutan tersebut. Sesampainya di wilayah hutan sebelah utara Pelabuhan Muara Jati, Nyi Mas Baduran menebang pohon dan mengumpulkan rumputan kering yang kemudian sampai kelelahan, dan berfikirlah Nyi Mas Baduran, seandainya ia seorang diri menebang pepohonan, rasanya tidak akan sanggup untuk menampung sejumlah pasukan Demak yang sangat banyak, sehingga ia berinisiatif untuk membakarnya, dan setelah rerumputan ilalang yang terbakar membumbung asapnya ke angkasa, kemudian Nyi Mas Baduran menyebatkan selendangnya ke bara api tersebut
agar api tersebut cepat merambat. Sambil menyebatkan selendangnya, ia mengucap, "Sampai di mana bara api ini terjatuh, maka tempat tersebut adalah tanah Baduran." Setelah bara padam, Nyimas Baduran kemudian berkeliling untuk memastikan batas-batas wilayahnya, dan akhirnya bara tersebut jatuh sampai wilayah Desa Bojong dan batas Desa Bakung, sehingga Ki Gede Bakung merasa tersinggung terhadap Nyimas Baduran yang menurutnya telah merampas tanahnya, sehingga terjadi pertikaian atau perkelahian antara Ki Gede Bakung dengan Nyimas Baduran di wilayah batas Bakung dengan tanah Baduran. Konon katanya perkelahian itu sampai berlangsung berminggu-minggu, sampai keduanya kehabisan tenaga dan kesaktian, sehingga sampai pada saat Ki Gede Bakung merasa kalah dan mundur. Tetapi kemudian ada tanaman labu hitam yang tersangkut di kaki Nyimas Baduran sehingga terjatuh. Melihat hal seperti itu, Ki Gede Bakung menghunuskan kerisnya sehingga Nyimas Baduran terluka. Tetapi Nyimas Baduran tidak hanya diam, ia sempat juga menusukkan kerisnya ke tubuh Ki Gede Bakung sehingga Ki Gede Bakung tewas di tempat itu. Tetapi luka tak lama setelah Ki Gede Bakung meninggal, Nyimas Baduran pun menyusul tidak kuat. Tetapi sebelum Nyimas Baduran meninggal, ia sempat berpesan kepada anak cucunya agar kelak jangan menanam pohon labu hitam tersebut di tanah Baduran, sehingga sampai sekarang masyarakat Bedulan tidak ada yang berani menanamnya. Mendengar kabar Nyimas Baduran telah meninggal, pihak Keraton Cirebon sangat menyayangkan hal tersebut, sehingga diutuslah putri dari Nyimas Baduran sendiri yang bernama Nyimas Pulung Ayu dengan didampingi Pangeran Jaya Lelana untuk menguburkannya secara layak dan meneruskan tugasnya untuk mempersiapkan sebuah padukuhan sebagai persinggahan pasukan Demak yang akan tiba, dan kemudian dirampungkanlah tugas Nyimas Baduran oleh Pangeran Jaya Lelana bersama dengan Nyimas Pulung Ayu. Dan setelah itu Nyimas Pulung Ayu memutuskan untuk tinggal di daerah Baduran untuk meneruskan dan merawat kuburan ibunya. Setelah itu, pada tahun 1563 Masehi, datanglah tentara Demak yang dipimpin oleh Fatahillah, dan diseranglah Batavia dan Portugis pun dapat dikalahkan, serta kemudian Republik Batav diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kota kemenangan. Dan Jayakarta sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Setelah ditaklukkannya Batavia pada tahun 1563 Masehi, maka banyak dari tentara Demak yang memilih untuk tinggal di Padukuhan Baduran, sehingga Padukuhan Baduran yang sebelumnya hanya tempat persinggahan kini menjadi sebuah padukuhan yang ramai akan penduduknya. Dan pada tahun 1565 Masehi, Baduran resmi menjadi sebuah desa yang dikepalai oleh seorang kuwu, yaitu Kuwu Wertu. Kemudian pada tahun 1576 Masehi, desa Baduran dinaikkan statusnya menjadi Pademangan dengan seorang demang Pangeran Jaya Lelana yang bergelar Adipati Suro Nenggolo. Kemudian pada tahun 1782 Masehi, pihak kerajaan Cirebon yang saat itu sudah lemah, wilayahnya sedikit demi sedikit dikuasai oleh pihak Belanda atau VOC. Saat itu
Jenderal Van Hotman sebagai ajudan dari Dendles memerintahkan agar Pademangan Baduran dihilangkan dan diambil alih kekuasaannya oleh Residen Cirebon yang bermarkas di Krucuk sekarang, dan tanah Baduran dibagi menjadi dua, yaitu Karangreja dan Tanah Baduran. Sehingga mulai saat itu nama Baduran berganti menjadi Bedulan menggunakan logat Belanda, dan Bedulan menjadi desa kembali. Kemudian pada tahun 1952 Masehi, Bedulan dipecah menjadi dua bagian, yaitu Desa Suranenggala Kidul atau Bedulan Kidul dan Desa Suranenggala Lor atau Bedulan Lor. Kemudian pada tahun 1982 Masehi, Bedulan Lor dipecah kembali menjadi dua desa, yaitu Suranenggala Lor dan Suranenggala. Dan Bedulan Kidul dipecah menjadi dua desa pula, yaitu Desa Suranenggala Kidul dan Suranenggala Kulon. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006, Suranenggala dijadikan nama kecamatan secara resmi. Dan sampai sekarang Suranenggala adalah nama desa dan kecamatan, sedangkan nama Bedulan adalah nama dari persatuan desa-desa tersebut. Dalam versi lain menyebutkan bahwasannya Suranenggala atau Suronenggolo merupakan suami dari Nyi Mas Baduran. Akan tetapi, sebelum melanjutkan kepada kisahnya, Masika akan sampaikan tentang pengertian dari Suranenggala. Kata Suranenggala berasal dari dua kata, yaitu Sura dan Nenggala. Sura yang berarti berani dan Nenggala yang artinya senjata. Jadi Suranenggala berarti berani karena didasari senjata. Karena pendiri dan warga Bedulan atau Suranenggala ini Muslim, maka sebagai Muslim senjatanya adalah doa. Jadi sebenarnya masyarakat Suranenggala atau Bedulan itu harus berani karena punya senjata doa. Akan tetapi, hingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap daerah Bedulan identik dengan black zone atau daerah hitam yang rawan kejahatan. Padahal sesungguhnya daerah yang asal namanya diambil dari nama pendirinya, yaitu Nyi Mas Baduran, oleh orang Belanda karena lidahnya cadel disebut Bedulan. Itu masyarakatnya juga agamis. Memang tidak dipungkiri bahwa di daerah yang terdiri dari 4 desa ini ada juga warganya yang bersikap amoral. Tapi itu hanya beberapa saja, sama seperti daerah lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya Masika akan membahas tentang kisah dari Suranenggala dan Nyi Mas Baduran. Jadi, sebelum Ki Gede Suranenggala mempersunting Nyi Mas Baduran, Ki Gede Suranenggala harus berjuang memperebutkannya dalam sayembara adu tanding dengan kesaktian melawan Nyi Mas Baduran yang selain cantik rupanya juga punya kesaktian. Sudah menjadi tradisi wong Cirebon zaman dulu. Bila ada wanoja atau wanita cantik dan sakti yang akan dinikahkan, maka calon suaminya harus bisa mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Karena Nyi Mas Baduran adalah salah satu muridnya Mbah Kowo Cirebon yang sakti dan berparas rupawan, maka Mbah Kowo Cirebon menggelar sayembara adu kesaktian.
Dari sekian banyak kegeden atau Ki Gede yang mengikuti sayembara, hanya Ki Gede Suranenggala yang mampu mengalahkan kesaktian Nyi Mas Baduran. Tentu saja setelah melalui perang tanding yang seru dan memakan waktu lama. Setelah resmi dinikahkan oleh Mbah Kuwu Cirebon, Nyi Mas Baduran dibawa atau diboyong oleh suaminya ke pedukuhan yang terletak di sebelah utara pedukuhan Celancang. Dari hasil pernikahannya tersebut, Nyi Mas Baduran dan Ki Gede Suranenggala dikaruniai seorang putri yang bernama Dewi Pulunggana. Sama seperti ibunya, Dewi Pulunggana selain berwajah cantik juga terkenal dengan sakti mandraguna. Kesaktian Dewi Pulunggana ini pernah dimanfaatkan untuk menyelamatkan rakyat pedukuhan Cirebon dari bencana penyakit yang dilancarkan oleh seorang gegeden asal pedukuhan Jombang yang bernama Ki Saraglanang. Ki Saraglanang tidak senang akan syiar Islam di pedukuhannya. Peristiwa ini terjadi ketika pedukuhan Cirebon belum genap sewindu menjadi Kesultanan Cirebon. Banyak penduduk Kesultanan Cirebon yang meninggal dunia akibat wabah penyakit yang mematikan itu. Untuk menghentikan perbuatan Ki Saraglanang ini, Kanjeng Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Kesultanan Cirebon segera mengutus Dewi Pulunggana untuk menaklukkannya. Setelah dinasehati secara baik-baik agar menghentikan perbuatannya yang menyusahkan rakyat banyak itu tidak diacuhkan oleh Ki Saraglanang, maka jalan terakhir yang ditempuh Dewi Pulunggana adalah adu kesaktian. Di akhir pertarungan tersebut, Ki Saraglanang dapat dilumpuhkan dan masyarakat Cirebon pun kembali sehat seperti sedia kala. Sebagai wanita cantik, tentu saja banyak lelaki atau Ki Gede yang berhasrat mempersunting dirinya sebagai istri. Dewi Pulunggana mau mengakhiri masa lajangnya apabila para gegeden sanggup memenuhi persyaratan yang diajukannya. Calon suaminya itu harus bisa menanam pohon beringin sebelum sehari sudah berbuah. Memang banyak Ki Gede yang kepincut dengan kecantikan Dewi Pulunggana, mencoba menjajahnya, tapi tak satu pun yang berhasil, kecuali seorang pemuda yang bernama Raden Johar. Dengan disaksikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan para gegeden, Raden Johar berhasil menanam pohon beringin yang sebelum sehari sudah berbuah. Karena penasaran dengan kesaktian Raden Johar, Dewi Pulunggana menantangnya beradu tanding. Ternyata Dewi Pulunggana harus mengakui kehebatan ilmu yang dimiliki oleh Raden Johar. Dewi Pulunggana pun bersedia jadi pendamping hidup Raden Johar. Pernikahan kedua insan yang sama-sama sakti dan telah terpikat tali tresno ini dilaksanakan di Keraton Kesultanan Cirebon. Setelah resmi menikah dengan Dewi Pulunggana, Raden Johar diangkat menjadi Patih Agung Kesultanan Cirebon oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati yang kemudian bergelar Ki Pati Waringin. Kini makam Ki Pati Waringin dapat kita jumpai di Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Sedangkan nama Ki Gede Suranenggala diabadikan oleh warga setempat menjadi nama desanya. Wallahu a'lam. Mana yang benar hanya Allah lah yang tahu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah bi fadlillah.